The 100 Part 23 dibuka dengan Griff yang menetralisir Abby dari chip Ellie. Dengan alat rancangan Sinclair, Griff berhasil mengembalikan Abby. Tak lama, Bellamy, Murphy, dan Big datang melaporkan bahwa mereka telah menyandra Jaha dan yang lain, serta telah menghancurkan lift dan tangga, jadi tidak ada yang mengikuti mereka. EMP yang mereka punya sudah digunakan untuk menolong Abby dan Ontari sudah tidak bisa mereka manfaatkan. Jadi, Griff berencana untuk memasukkan api itu ke kepalanya sendiri. Bellamy menahan Griff, mengingat Emerson yang mati seketika saat Griff memasukkan chip itu. Pig menebak rencana Griff adalah transfusi, namun Griff menyanggahnya. Abby mengatakan bahwa rencana Griff adalah menghubungkan darah Griff dengan Nightblood seperti yang dilakukan Moonwither. Abby mengatakan bahwa itu terlalu beresiko dan dia tidak mau melakukannya. Tak lama, Octavia datang bersama beberapa orang mengatakan bahwa mereka semua harus cepat karena para pengikut Jaha mencoba memanjat. Setelah melihat sendiri ribuan kawanan Jaha berusaha naik, Abby akhirnya sepakat untuk membantu Griff. Beralih ke Arcadia di mana Jasper masih menyandra Harper agar Raven dan Monty menghancurkan mesin buatannya. Ellie yang menguasai Jasper berkata bahwa ia telah menambah keamanannya dan apapun yang Raven temukan dalam portal buatannya, itu Ellie akan tetap menemukan Raven. Dari belakang tiba-tiba Monty muncul dan menembak kaki Jasper. Mereka segera mengikat Jasper setelah memastikan Harper baik-baik saja. Abby dan Griff memulai rencana mereka dengan mengalirkan darah Ontari ke Griff. Sementara itu, Pig dan yang lain melumuri jendela tiap lantai yang ada di menara dengan minyak untuk menghambat para pemanjat. Setelah Griff siap, Abby mulai mengalirkan darah Griff dan Ontari. Murphy datang dan mengatakan bahwa jika percobaan tersebut gagal, maka Griff akan tewas. Sementara jika Griff tidak mencoba, maka mereka semua akan mati saat para pemanjat tiba di sana. Murphy lalu mengambil api di tangan Griff dan memasukkannya ke leher belakang Griff. Griff menjerit hingga akhirnya ia pingsan. Dan Abby menyadari jantung Griff berdenyut kencang. Abby lalu meminta Murphy untuk mengeluarkan kembali chip itu. Namun, mendadak Griff bangun dan menahan Abby. Griff berkata bahwa ia telah mengetahui cara menghentikan Ellie, yaitu dengan ia menyelam cheat Ellie agar bisa masuk ke kota cahaya dan menemukan saklar untuk mematikannya. Abby mengatakan kepada Griff bahwa api itu adalah hal yang Ellie inginkan dan jika Griff menelan chip itu maka Ellie akan membunuhnya. Griff meyakinkan Abby bahwa api itu yang akan melindungi Griff dan dia tidak mengetahui caranya, ia hanya mengetahui hal itu saja. Bellamy lalu mengambil chip Ellie dan mengatakan bahwa ia percaya dengan Griff. Bellamy lalu memberikan chip itu kepada Griff dan Griff pun menelannya. Adegan beralih saat Griff telah berada di kota cahaya. Seorang pria terlihat mengikuti Griff membuat Griff berjalan terburu-buru hingga Griff sampai di persimpangan jalan yang ramai sekali orang di sana. Rupanya pria itu menemui perempuan yang sudah menunggunya di persimpangan. Di sana Griff juga melihat Jasper dan ia hanya melewati Griff begitu saja, membuat Griff sadar bahwa semua orang di sana tidak bisa melihatnya. Griff memastikannya dengan menghampiri Jasper, namun Jasper tetap tidak bisa menggubris kedatangannya. Sebuah suara memanggil Griff tiba-tiba terdengar samar-samar. Griff seolah diarahkan dengan tanda infinity yang ia lihat di mana-mana. Kembali ke polis di mana Brian mengalami demam karena infeksi pada lukanya. Pig dan Miller lalu bergegas membawa Brian ke Abby. Brian awalnya menolak karena ia tidak bisa meninggalkan Pig bertempur sendirian. Namun Miller tetap membawa Brian sementara Pig dan Octavia bersiap menyambut para pemanjat yang mulai memasuki menara. Pig berkata kepada Octavia bahwa gelombang pertama akan mereka lumpuhkan dan mereka ikat. Saat pemanjat itu mulai masuk, Octavia malah melumpuhkan Pig. Bellamy yang melihat Miller dibawa Brian lalu terlihat kesal karena mereka meninggalkan Octavia dengan Pig. Bellamy lalu menghampiri Octavia dan melihat 3 orang tengah memukuli Pig. Octavia menghentikan Bellamy, namun Bellamy lalu menembak orang itu dan orang ketiga berhasil Pig bunuh sendiri. Melihat semakin banyak yang datang, Bellamy segera membantu Pig pergi dan mengajak Octavia pergi.
Mereka menutup pintu dan mengganjalnya dengan barang-barang. Pig mengatakan kepada Octavia bahwa ia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri jika ingin bertahan. Bellamy juga berusaha menasihati Octavia sebelum akhirnya Octavia pergi untuk mencari bantuan. Bellamy dan Pig kembali mendiskusikan pandangan mereka dan Bellamy mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang perlu dipercayai lagi. Sementara itu, Ontari terlihat kejang-kejang dan Griff mengeluarkan darah dari hidungnya. Griff yang ada di kota cahaya pun terjatuh dan darah menetes dari hidungnya. Di Arcadia, Raven dan tim yang menyandra Jasper mengatakan bahwa Griff ada di kota cahaya. Ellie yang mendengarnya membuat semua orang di sekitar Griff lalu melihat ke arahnya. Griff bergegas menjauh dari orang-orang sementara Murphy memanggil Abby karena Ontari masih terus mengejar. Abby mengatakan bahwa tubuh Ontari mulai tidak berfungsi. Ia lalu berusaha memompa jantung Ontari lagi. Abby menjelaskan bahwa Griff tidak mendapat cukup naik blood dan tubuhnya mulai menolak api itu. Di kota cahaya, terlihat Griff mulai lemas dan terjatuh. Ia lalu dipukuli oleh orang-orang yang menemukannya. Di Arcadia, Raven dan tim masih berdiskusi kenapa Griff diperlakukan seolah ia berbeda dari yang lain. Jasper mengatakan bahwa Griff telah menyatu dengan AI. Dalam hal ini adalah api itu dan berkat Griff, Ellie akan memperbarui kodenya dengan kode keduanya. Raven menjelaskan jika Ellie berhasil memperbarui dirinya, maka ia akan menghapus saklar untuk mematikannya. Dan mereka tidak bisa mematikan Ellie. Harper lalu memerintahkan Raven untuk mencari saklar dan mematikannya. Di kota cahaya saat Griff tengah dipukuli oleh orang-orang, Lexa mendadak datang dan membunuh orang-orang itu. Setelah membereskan orang-orang itu, Lexa membantu Griff bangun dan memeluknya. Lexa lalu segera membantu Griff untuk melanjutkan perjuangan mereka karena semua orang di kota cahaya masih mengincar Griff. Di jalan, Griff meminta berhenti karena ia tidak sanggup lagi. Mendadak hari yang tadinya siang berganti jadi malam. Lexa menjelaskan bahwa Ellie mengetahui keberadaannya dan tengah mengunggah api dari pikirannya. Griff mendadak mengejang dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Abby akhirnya melakukan alternatif lain dengan memompa jantung Ontari secara manual. Cara itu rupanya berhasil membuat Griff kembali sadar di kota cahaya. Lexa mengatakan kepada Griff bahwa Ellie sudah mulai mengunggah api itu. Jadi semua pengikutnya akan melihat mereka berdua. Api itu memberi perlindungan namun akan semakin berkurang, jadi mereka harus bergegas cepat. Griff lalu menyadari arloge yang ia pakai berfungsi dan bergerak mundur. Ia mengerti bahwa ia dan Lexa hanya punya waktu 10 menit untuk menemukan saklarnya. Mereka kembali melihat tanda Infinity dan mengikutinya. Beralih ke Polis di mana Bellamy dan timnya berhasil mendirikan barikade untuk menghalangi pintu. Namun kawanan Ellie yang semakin banyak pasti akan segera bisa membuka pintu itu. Miller mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya mereka menggunakan senapan. Pig berkata bahwa ada yang lebih baik daripada senapan, yaitu kejutan. Singkatnya, Ken dan kawanannya itu berhasil membuka pintunya. Mereka menuju sebuah lorong yang lantainya sedikit banjir. Di ujungnya terlihat Octavia telah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan bahwa ia menyerah serta bersedia melancipnya. Ken mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu tewas dan Octavia sebaliknya meyakinkan mentornya. Ken menjelaskan bahwa Indra disalib dan menjalani penderitaan yang seharusnya tidak perlu. Octavia lalu memberikan kode kepada timnya dan semua orang di belakangnya langsung melemparkan alat setrumnya ke dalam air, membuat semua orang di sana tersetrum. Mereka segera mengambil senjata kawanan Ellie itu setelah mereka semua kehilangan kesadaran. Kembali ke Griff dan Lexa yang terhalang firewall. Jasper tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mencapai saklar itu. Jasper meyakinkan Griff bahwa di kota cahaya tidak akan ada penderitaan dan rasa sakit. Ellie melindungi mereka dari penderitaan itu dan seharusnya Griff tidak perlu lagi menyangkal hal itu. Griff menjelaskan bahwa Ellie mencuri pikiran mereka dan mengendalikan mereka. Ellie juga memaksa orang untuk masuk ke kota cahaya.
Lexa lalu menyela bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan harus segera mencari jalan lain. Mendadak Jaha dan kawanannya datang. Jaha mengatakan bahwa tidak ada lagi jalan untuk kabur karena AI kedua tidak bisa lagi melindungi Griff. Griff lalu bertanya kepada Lexa apakah pembaruan akan terhenti jika ia melepaskan AI kedua itu. Lexa mengiyakan, namun ia menjelaskan kalau Griff akan menjadi salah satu dari anggota Ellie. Mendadak muncul sebuah portal yang rupanya dibuat Raven untuk membantu Griff. Jasper bergegas menutupi jalan itu membuatnya Lexa langsung menyerangnya. Jaha lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang keduanya. Griff lalu masuk ke portal itu sementara Lexa maju untuk menangani anak buah Jaha. Raven mengetahui bahwa Griff telah masuk melalui portal yang ia buat. Dia masuk ke sebuah stasiun dan bertemu dengan Becca. Becca memanggil Griff Commander dan mengucapkan rasa bahagianya karena Griff telah berhasil masuk. Becca mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu karena kode kedua akan segera selesai diupdate. Saat Griff menanyakan arloji yang ia pakai, Becca menjelaskan bahwa Griff lah yang mengendalikan dirinya sendiri, chip 2, untuk menyatu dengan pikiran Griff, namun pikiran Griff yang memegang kendali atas dirinya. Dan hanya pikiran yang memegang kendali yang bisa mematikan saklarnya. Becca menunjukkan saklarnya dan saat Griff hendak menarik saklar itu, Ellie datang. Ellie mengatakan bahwa jika Griff menarik saklar itu, maka Griff akan membunuh semua orang. Ellie lalu mengajak Griff untuk melihat sendiri kerusakan yang terjadi di bumi. Ellie menjelaskan bahwa PLTU yang diledakkan oleh bom mulai meleleh dan semua PLTU yang ada di bumi terancam meleleh. Setelah 7 diantaranya telah terbakar. Lebih lanjut, Ellie menjelaskan bahwa tingkat radiasi global semakin meningkat dan menurut perhitungan Ellie, kurang dari 6 bulan sebesar 96% permukaan bumi tidak bisa ditinggali, bahkan untuk orang-orang yang lahir di angkasa. Ellie menawarkan bahwa kota cahaya adalah satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup. Di Menara Polis, keadaan Bellamy dan tim semakin terdesak. Di sisi lain, Ellie terus menjelaskan apa yang akan terjadi di bumi dengan radiasi. Becca mengatakan kepada Griff bahwa Ellie hanya mengulur waktu, karena setelah pembaruan selesai, saklarnya tidak akan berfungsi lagi. Perdebatan pun terjadi antara Ellie dan Becca dan nampaknya membuat Griff bingung. Di Polis, kawanan Ken semakin banyak membuat keadaan semakin panas. Murphy berteriak kepada Griff untuk bergegas karena mereka tidak bisa menahan lebih lama lagi. Becca meminta Griff untuk segera menarik saklarnya, atau dia tidak bisa membantu Griff lagi. Ellie membujuk Griff bahwa ia bisa membantunya melalui kota cahaya di mana tidak ada lagi rasa sakit. Ellie terus membujuk Griff, sementara di ruang tahta, Bellamy dicekik oleh Ken dan Octavia telah tersudut. Pig membantu Octavia dan menyelamatkan nyawanya. Becca meyakinkan Griff dan mengatakan bahwa ia hanya punya 20 detik sebelum saklarnya hilang. Perdebatan masih terus terjadi dan Griff masih belum memutuskan. Hingga akhirnya Griff sadar bahwa Ellie tidak menghilangkan rasa sakit melainkan melampauinya. Akhirnya Griff menarik saklar itu dan seluruh monitor di hadapan Raven mati serentak. Begitu juga orang-orang di Polis yang kembali sadar. Griff kembali sadar membuat Abby menghela napas lega. Mereka semua segera mengeluarkan api dari tubuh Griff dan Murphy berhenti memompa darah Ontari. Masing-masing dari mereka segera menghampiri orang-orang tersayangnya yang baru saja sadar dari kota cahaya. Murphy memeluk Ontari, begitu juga Abby yang menghampiri Ken, lalu memeluknya. Di Arcadia, Raven, Monty, dan Harper masih belum mengetahui apa Griff berhasil atau tidak. Monty menanyakan bagaimana mereka mengetahui itu. Jasper mengatakan bahwa Griff telah berhasil. Monty melepaskan ikatannya dan mengatakan bahwa meskipun dunia terasa menyebalkan, namun dunia adalah sesuatu yang nyata. Monty berjanji kepada Jasper bahwa mereka akan bahagia lagi. Mereka lalu berpelukan. Jasper lalu mengajak mereka semua untuk minum. Bellamy membantu Griff lalu bertanya kepada Griff, tidak bersikap seolah ia telah menyelamatkan dunia. Griff mengatakan bahwa mereka memang belum melakukan itu. Octavia membunuh Pig saat Pig menghampirinya. Setelah membunuh Pig, Octavia pun pergi. Terlihat Octavia naik ke atas menara untuk mencari Indra. Setelah ia melihat Indra yang tengah diturunkan dari salib, Octavia turun dan segera menghampirinya. Indra menanyakan Ellie dan Pig. Octavia mengatakan bahwa Ellie sudah tidak ada dan ia telah membunuh Pig setelah semuanya selesai. Sementara itu, Griff dan Bellamy yang baru saja keluar dari menara.
melihat banyak mayat tergeletak akibat ulah Ellie. Semua orang menangisi orang tersayang yang mereka tewas di pelataran menara. Setelah mendiskusikan Octavia, Griff lalu menanyakan bagaimana ia memberitahu semua orang bahwa dunia akan segera berakhir setelah apa yang mereka lihat sekarang. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak akan memberitahu orang-orang hingga mengetahui bahwa apa yang disampaikan Ellie adalah benar. Meskipun Griff yakin bahwa Ellie mengatakan yang sebenarnya, Bellamy tetap meminta Griff untuk merahasiakan hal itu hingga mereka tahu apa yang mereka hadapi dan bagaimana solusinya. Selain khawatir dengan respon orang, Bellamy juga setidaknya bisa beristirahat dari melindungi Griff. Obrolan keduanya terhenti saat mendengar cerita seorang wanita. Griff langsung menghampiri wanita itu yang rupanya kehilangan suaminya. Griff lalu menjelaskan bahwa pria itu tewas karena dibunuh Lexa di Kota Cahaya saat dia berusaha mengejar Griff. Wanita itu lalu bangun dan mengatakan bahwa One-Head adalah penyebab semua itu. Semua orang di sana terlihat mengerumuni Griff seolah menyalahkan Griff atas kejadian di Polis. Di Arcadia terlihat Harper, Monty, Jasper, dan Raven tengah merayakan apa yang telah mereka lakukan atas Ellie sambil mendengarkan musik. Jasper memberikan minuman kepada Harper sambil meminta maaf. Saat ia hendak menuangkan minuman ke cangkir Raven, Raven menutup cangkirnya. Raven mengatakan bahwa ia akan merayakan itu nanti setelah memastikan teman-temannya baik-baik saja. Raven lalu mengaktifkan kembali sistem komputer di Arcadia. Jasper mengatakan bahwa aneh sekali karena Raven bisa memprogram, padahal Raven bukan seorang pemrogram, seolah-olah Ellie meningkatkan otak Raven. Raven lalu meminta semua orang untuk pergi dan membawa musiknya pergi bersama mereka karena ia butuh ketenangan untuk memperbaiki radionya. Sebelum pergi, Jasper sempat mengambil pistol secara diam-diam. Harper mengatakan bahwa ia lapar dan mengajak Monty untuk ke dapur. Setelah semua orang pergi, Raven duduk dan sepertinya kembali merasakan kakinya sakit. Ia lalu berusaha menghubungi Bellamy dan Polis, namun masih belum ada respon. Kembali ke Polis di mana Ken dan Jaha bersama beberapa penjaga turun dari menara dan melihat kondisi mengenaskan di sekitar menara. Abby menghampiri keduanya dan mengatakan bahwa seharusnya mereka berdua tetap di atas bersama korban lain. Jaha lalu bergegas meninggalkan Abby dan Ken menolong orang-orang di Polis membereskan mayat. Ken menjelaskan kepada Abby bahwa semua orang menyalahkan mereka atas chipnya dan mereka tidak aman lagi berada di sana. Mendengar ada yang menyebut nama One-Head, Abby dan Ken menghampiri Griff yang telah bersama Bellamy. Griff dan Bellamy menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi membawa orang-orang pulang ke Arcadia untuk dirawat di sana karena para grounder tidak membutuhkan bantuan. Obrolan mereka berakhir karena Bellamy mendapat kontak dari walkinya. Rupanya itu adalah Raven yang menanyakan kondisi Bellamy dan yang lain. Raven juga mengabarkan bahwa ia dan teman-temannya di Arcadia baik-baik saja. Bellamy lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan Raven untuk menyelidiki sesuatu tentang Kota Cahaya. Namun mendadak bangsa Es meneriakkan bahwa raja mereka masih hidup dan membutuhkan penyembuh segera. Griff meminta Bellamy untuk menjelaskannya kepada Raven, sementara ia dan Abby bergegas menghampiri Rohan. Baru saja mengecek kondisi Rohan, Echo datang menodongkan pedangnya ke leher Griff dan meminta mereka untuk menjauh karena mereka punya penyembuh sendiri. Echo memerintahkan kawanannya untuk membawa raja kembali bersama para kawanannya yang lain yang tewas. Tak lama Bellamy datang meminta Echo melepaskan Griff. Setelah Echo melepaskannya, Echo mengatakan kepada semua bahwa Sky Crew adalah penyebab semuanya terjadi, termasuk penyebab tewasnya Ontari. Ken langsung maju dan menyanggah Echo dengan mengatakan bahwa One-Head adalah yang menyelamatkan semua orang. Echo juga mengumumkan bahwa Polis di bawah Asgeda sekarang. Hal itu langsung disanggah oleh Duta Besar Polis yang mengatakan bahwa setelah kematian Komandan Polis akan dipimpin oleh Duta Besar dan jika Asgeda menginginkan tata itu, maka Asgeda harus mengambilnya dengan paksa. Tanpa basa-basi, Echo langsung mengayunkan pedangnya ke arah leher Duta Besar itu dan mengatakan bahwa hal itu sebagai tanda jika Asgeda telah mengambil alih Polis. Sebelum pergi bersama kawanannya, Echo sempat mengatakan bahwa tidak ada Sky People yang boleh pergi dari Polis. Jaha menghampiri seorang wanita yang tengah menggendong mayat anaknya dan berniat menolongnya. Namun wanita itu justru meludahi wajah Jaha.
Dari jauh, Murphy mengolok Jaha dan mengatakan bahwa tewasnya orang-orang di polis juga kesalahan Jaha. Murphy lalu menghampiri Emory yang tengah mengumpulkan persediaan. Emory mengatakan bahwa ia harus pergi karena kaumnya dilarang berada di sana. Murphy lalu mengajak Emory untuk ikut bersamanya ke Arcadia. Akhirnya Emory bersedia ikut Murphy, namun ia tetap mengambil beberapa barang yang bisa ia manfaatkan. Di ruang suci, para penjaga menyelundupkan orang-orang yang selamat untuk segera kembali ke Arcadia lewat terowongan rahasia. Sementara itu, Griff, Bellamy, Ken, dan Abby memilih untuk tetap di sana menghadapi serangan Azgeda. Tak lama, Indra dan Octavia datang. Indra memeluk Ken sebelum menjelaskan bahwa Azgeda berniat menyerang mereka. Indra mengatakan bahwa ada 3 klan yang bersedia bergabung dengan Trikru, namun mereka masih akan kekurangan pasukan. Abby menyarankan agar mereka semua segera kabur ke Arcadia sebelum Azgeda datang. Ken menyanggah Abby karena Azgeda tahu di mana Arcadia. Ken lalu bertanya kepada Indra bagaimana membuat 8 klan lain bergabung bersama mereka. Indra mengatakan bahwa ia bisa melakukannya, namun ia membutuhkan apinya. Griff menyanggah usul Indra dan mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Rowan karena tidak ada waktu untuk berperang. Semua orang menjadi bingung. Lalu Griff menjelaskan bahwa alasan Ellie menciptakan kota cahaya adalah reaktor nuklir yang ada di dalam pembangkit listrik yang selamat dari bom telah meleleh. Dan tingkat radiasi akan meningkat mengakibatkan semua manusia akan tewas dalam 6 bulan ke depan. Untuk memastikannya, Bellamy telah meminta Raven untuk menyelidikinya. Indra mengatakan bahwa itu akan membunuh mereka 6 bulan lagi, sementara Azgeda sudah berada di jalan sekarang untuk membunuh mereka semua. Griff mengatakan bahwa Azgeda tidak akan membunuh mereka karena mereka akan menyerah. Adegan beralih ke Jaha yang membawa mayat Ontari yang terbungkus kain ke Azgeda. Setelah menerima mayat itu, Echo memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Jaha. Tak lama, seorang anak buah Echo datang dan mengabarkan bahwa Sky People menyerah. Bersama para pengikutnya yang membawa Jaha, Echo pergi menemui Sky People. Echo lalu menitipkan pesannya kepada Jaha bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Bellamy. Jaha yang jatuh ke pelukan Ken lalu mengatakan bahwa rencana mereka berhasil dan Azgeda percaya. Di Azgeda, rupanya mayat yang Jaha bawa sebelumnya adalah Octavia yang dibungkus kain. Setelah Octavia keluar dari kainnya, ia melumpuhkan 2 penjaga yang ada dan melumpuhkan seorang penyembuh yang tengah menyembuhkan Rowan. Octavia lalu membuka pintu untuk Griff dan Abby yang siap untuk menolongnya. Adegan berlanjut ke Murphy dan Emory yang sedang berjalan. Murphy lalu meninggalkan Emory untuk menemui Bellamy yang tengah berdiskusi bersama Indra dan Ken. Indra mengatakan kepada Bellamy bahwa Echo adalah orang yang setia kepada bangsanya dan sangatlah berbahaya. Ken menambahkan bahwa ia paham atas perasaan Bellamy kepada Echo, namun Bellamy tetap tidak boleh lepas kendali. Bellamy harus menawarkan senjata ataupun teknologi untuk membuat Echo berbicara. Indra menyanggah ide Ken. Ken segera menjelaskan bahwa mereka tidak akan sejauh itu karena tujuannya adalah mengulur waktu hingga Abby dan Griff menyelamatkan Rowan. Ken lalu memerintahkan Murphy untuk berjaga di pos depan dengan senjata. Bellamy lalu memberikan senapannya kepada Murphy. Saat Bellamy datang menghampiri kawanan Azgeda, Murphy memutuskan untuk pergi bersama Emory karena mengetahui bahwa ia dan Emory tidak aman di Arcadia. Sementara Bellamy dan Echo membuat kesepakatan. Octavia mengawasi keadaan untuk memastikan Abby dan Griff aman. Abby menjelaskan bahwa pelurunya memutus aliran darah ke otak, jadi jika ia berhasil mengangkat pelurunya keluar, Rowan seharusnya bisa segera sadar. Singkatnya, Abby berhasil mengeluarkan peluru itu. Namun sayangnya, napas Rowan masih terlalu dangkal, membuat keduanya semakin panik. Apalagi Bellamy yang berhasil dilumpuhkan Echo setelah menahan Echo untuk pergi. Echo mengancam semua Sky People untuk melucuti senjata mereka, atau ia akan membunuh Bellamy. Indra mengatakan jika mereka melucuti senjata mereka, maka mereka akan mati. Karena yakin Abby akan berhasil, Ken memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka semua. Sementara itu, Abby, Griff, dan Octavia telah terkepung oleh Azgeda. Tepat sebelum mereka keluar dari sana, Echo mengatakan bahwa Griff dan tim berusaha membunuh Raja dan memerintahkan anak buahnya untuk mengecek. Griff mengatakan bahwa ia dan yang lain berusaha menyelamatkan nyawa Rowan.
Saat Echo hendak memenggal kepala Griff, Rowan bangun dan menghentikan Echo. Griff dan Octavia berusaha meyakinkan Rowan bahwa mereka telah menyelamatkan Rowan dan meminta Rowan untuk melindungi Sky People. Rowan sempat menanyakan Ontari dan Echo menjawab bahwa Ontari dibunuh Sky People. Rowan mengatakan bahwa kesepakatannya dengan Griff terjadi sebelum mereka menembak Rowan dan sebelum mereka membunuh Ontari. Echo lalu mendekati Rowan dan membujuk Rowan untuk memimpin kaumnya serta membunuh Wanheda. Di sisi lain, Raven menghampiri Monty dan Harper di kamar dan meminta mereka untuk segera menemuinya di ruang teknik, karena mereka semua akan mati. Jasper terlihat sudah menyiapkan sepucuk surat untuk Monty sebelum ia bersiap untuk bunuh diri. Untungnya Monty datang dan Jasper mengurungkan niatnya untuk menembak kepalanya sendiri. Monty menjelaskan bahwa Raven membutuhkan Jasper di ruang teknik sekarang. Raven menjelaskan permasalahan yang ia temukan. Ia menjelaskan bahwa tingkat radiasinya akan semakin naik menuju merah meskipun saat ini masih di warna kuning. Di warna kuning mereka masih bisa bertahan karena mereka beradaptasi di angkasa, namun setelah berubah menjadi merah, maka mereka semua akan mati. Raven mengatakan bahwa hal itu akan terjadi 6 bulan ke depan. Jasper tiba-tiba tertawa dan mengeluarkan pistolnya lalu keluar dan berkata bahwa ia akan melihat matahari terbit di luar. Beralih ke Echo yang menghampiri Rowan yang tengah mengobati lukanya sendiri. Echo melaporkan bahwa Griff dan yang lain telah dikurung sementara orang-orang Sky Crew diperkirakan telah kabur. Echo berusaha membujuk Rowan agar ia mau menghancurkan Tree Crew dan Sky Crew agar semua orang kembali tunduk kepada Skeda. Singkat cerita, Echo bersama anak buahnya menjemput Wanheda di penjara. Griff berusaha menolak namun ia tetap saja kalah setelah membawa Wanheda ke hadapan Rowan. Echo dan yang lain diperintahkan untuk keluar. Griff berusaha menjelaskan kepada Rowan bahwa 6 bulan lagi tingkat radiasi akan meningkat dan berpeluang membunuh semua orang. Griff membutuhkan bantuan Rowan agar ia dan yang lain bisa kembali ke Arcadia untuk mencari solusi agar mereka bisa menyelamatkan semua orang. Tak lama terdengar suara ramai dari luar yang menyorakan darah harus dibalas dengan darah. Rowan menjelaskan bahwa jika ia membiarkan Griff hidup, maka Rowan akan mati dalam 6 hari bukan 6 bulan. Griff lalu menawarkan api kepada Rowan agar Rowan bisa memimpin semua klan dan Rowan mengizinkan Sky Crew kembali pulang. Akhirnya Rowan mengambil api itu. Di depan semua orang, Rowan mengatakan bahwa ia sebagai putra sulung dari Ratu Nia akan memimpin sekaligus menjadi Flamekeeper hingga ada Nightblood lain yang bisa memimpin koalisi. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menghormati komandan terakhir yaitu Lexa, termasuk bergabungnya Sky Crew menjadi klan ke-13. Adegan beralih saat Echo memberikan sebuah barang titipan kepada Bellamy dan mengatakan bahwa dengan barang itu Sky Crew akan aman dimanapun wilayah Skeda. Meskipun Echo tetap tidak bisa saling percaya dengan Sky Crew, ia tetap bersikap seolah ia menerima Sky Crew di dalam koalisi. Bellamy lalu mengajak semua orangnya untuk pulang. Octavia memperingatkan bahwa jika salah satu di antara mereka merusak perdamaian itu, maka Sky Crew akan mati. Bellamy menjelaskan bahwa jika semua orang tahu alasan Rowan membantu Sky Crew, maka koalisi akan pecah dan Rowan akan jatuh dari tahtanya. Bellamy bersama Griff dan Jaha lalu kembali ke Arcadia untuk mencari solusi dari bahaya radiasi yang akan menghancurkan bumi. Sementara itu, Abby, Ken, Octavia, dan Indra akan tinggal di Polis untuk melindungi koalisi. Adegan beralih ke gurun pasir, di mana terlihat seorang wanita yang terkena badai kematian yang membuat tubuhnya seketika terbakar dan menjadi abu dalam sekejap. Dan film pun bersambung.